Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Kita mengucapkan syukur bagi Allah kita. Mari bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaia yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaia di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kami rindu Kau Tuhan, pakai setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami rindukan Kau bekerja bagi kami, melakukan tugas-Mu. Haleluya. Haleluya.
Anugerah-Mu besar berlimpah bagi setiap kami. Haleluya. Ya Ramasikini ya Ramayalalamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi katakan berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kami rindukan Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami paham apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita ada dalam pernyataan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Pada pagi yang indah ini, mari kita belajar firman Tuhan tentang berdoa dan berusaha. Nah, sebelumnya mari kita baca di dalam Alkitab Yesaya 30 ayat 23. Ia akan memberikan hujan untuk benih yang kamu taburkan di ladang, dan gandum sebagai hasil tanah itu akan menjadi subur dan berlimpah. Pada waktu itu gembala-gembala akan mengembalakan ternaknya di padang rumput yang luas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bacakan lagi. Ia atau Tuhan akan memberikan hujan untuk benih yang kamu taburkan di ladang. Jadi ada dua hal, yaitu tugas Tuhan adalah memberkati. Nah, memberikan hujan. Nah, Tuhan memberikan hujan. Ini berarti Tuhan memberikan berkat kepada kita. Itu pasti. Tetapi kita juga harus berusaha. Nah, usaha kita apa? Untuk benih yang kamu taburkan di ladang. Jadi kita juga berdoa, kita juga berusaha. Benih yang kita tabur di ladang, Tuhan memberikan berkat, yaitu hujan. Tetapi ketika Tuhan memberikan berkat, tapi kita tidak mau berusaha, juga akan sia-sia. Ketika hujan diberikan, tetapi di ladang itu tidak ada benih, maka tidak akan tumbuh sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan berbagai tantangan, kesulitan. Namun sebagai kita orang percaya, memiliki harapan, keyakinan penuh bahwa Tuhan akan membantu kita dalam situasi apapun. Hanya satu, kita harus berusaha, atau kita juga jangan menyerah. Kita berusaha dan kita berdoa kepada Tuhan. Dalam Yesaya 30:23 kita membaca Tuhan memberikan hujan tadi, kemudian kita sudah menabur benih yang di ladang. Nah, gandum sebagai hasil tanah itu akan menjadi subur dan berlimpah. Di sini mengingatkan bahwa kita berdoa dan berusaha adalah kunci mencapai tujuan kita.
Berdoa dan berusaha adalah kunci mencapai tujuan kita. Kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan bimbingan, kekuatan untuk menjalankan, dan serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita. Terkadang kita hanya berdoa saja. Dengan iman, yakin, percaya doa kamu akan dijawab, tetapi kita tidak mau melangkah, itu juga sama saja tidak bisa. Jadi kita berdoa, minta pimpinan Tuhan selama dalam kita berusaha. Ketika ada tantangan, kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan akan memberikan jawaban. Sehingga di dalam kesulitan pun kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kita akan dibukakan jalan secara firman Tuhan, bukan secara pikiran kita sendiri, bukan secara kekuatan kita sendiri. Tetapi kita mampu menghadapinya dengan berdoa dan berusaha ini. Poinnya adalah berdoa dengan yakin. Kita harus berdoa dengan yakin bahwa Tuhan mendengar jawab doa kita. Nah, setelah kita yakin, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kita dalam melakukan segala apapun, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kita bekerja di coffee shop, kita bekerja di orang lain, ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja seolah-olah kita melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan berkat kepada kita jika kita tidak mau berusaha atau kita tidak mau menjalankan kewajiban kita. Kemudian percayalah kepada Tuhan. Jadi percaya selalu Tuhan membantu dalam situasi apapun. Mari pada pagi yang indah ini kita mulailah hari dengan berdoa. Bangun pagi kita berdoa, dengan berdoa meminta pada Tuhan membimbing, memberikan kekuatan pada kita untuk menjalani dalam usaha kita, menjalani pelayanan kita, dalam menjalani sekolah kita, dalam menjalani pekerjaan kita. Kita berdoa sehingga Tuhan memberikan bimbingan atau kekuatan pada kita. Terus kemudian setelah berdoa, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita apa dalam kerja, dalam usaha itu. Sehingga kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati kita. Jadi seolah-olah kita ini bekerja untuk Tuhan, mengajar untuk dalam misalnya profesi guru, dia juga mengajar untuk pelayanan, terus kemudian dia usaha juga dalam harus memikirkan mana yang benar, seperti itu. Kemudian setelah berdoa dan berusaha, kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Dengan memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan ini, maka kita dapat mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan berkat yang tidak berkesudahan, sehingga kita akan menerima juga berkat Tuhan seperti yang dijanjikan bahwasanya Tuhan akan mengirimkan hujan di tanah benih yang sudah ditabur di ladang tersebut. Jadi kita punya pekerjaan, kita pasti diberkati, kita punya usaha, kita pasti diberkati, dengan kuncinya adalah berdoa dan berusaha. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, serta percaya bahwa Tuhan membantu kita dalam situasi apapun. Ingat, Tuhan pasti membantu kita dalam situasi apapun. Maka pada saat ini, ya saudara-saudara mengalami situasi yang sulit apapun, percayalah, berdoa dan berusaha kunci untuk menuju tujuan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.